Manajemen Pemasaran 2018 untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Pak Wendah Wahyu Kristianto SEMM. Di sini saya akan menyampaikan materi studi kelayakan bisnis yang di dalamnya berisikan tentang bidang usaha yang dianalisis dan alasannya memilih bidang usaha tersebut. Selanjutnya menganalisis aspek hukum, analisis aspek lingkungan, juga analisis aspek pasar dan pemasaran. Pertama, saya memilih bidang usaha properti rumah kos-kosan karena kebutuhan rumah kos-kosan permintaannya semakin hari semakin meningkat apabila lokasinya berdekatan dengan pabrik dan kampus. Usaha rumah kos-kosan dapat menghasilkan pendapatan teratur setiap bulannya. Untuk harga setiap tahun, rumah kos-kosan juga mengalami kenaikan. Bentuk badan usaha rumah kos-kosan yaitu perusahaan perseorangan. Mengapa perseorangan? Karena data yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kedua, syarat legalitas dalam usaha ini yaitu pertama, surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen. Kedua, identitas pemohon atau penanggung jawab seperti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Ketiga, persetujuan tetangga bahwa tetangga di area yang akan didirikan rumah kos-kosan merasa tidak keberatan dan dengan usaha tersebut. Keempat, izin mendirikan bangunan atau IBM yaitu izin yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan, mengubah, dan merobohkan bangunan. Izin tersebut digunakan untuk melakukan pendirian usaha rumah kos-kosan. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Yang ketiga, analisis lingkungan dari bidang usaha rumah kos-kosan. Pertama, analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Kekuatan dari bidang usaha ini antara lain: 1. Lokasi yang strategis dekat dengan perkantoran, kawasan industri, dan kawasan pendidikan. 2. Keamanan rumah kos-kosan yang terjamin. 3. Harga sewa terjangkau. 4. Perawatan dan pemasarannya mudah. Dan kelima, keuntungan besar dan risiko rugi kecil. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari usaha ini adalah 1. Lokasi yang strategis menjadikan harga tanah dan harga sewa cenderung menaik. 2. Lahan tanah yang tidak terlalu luas sehingga rumah kos-kosan dibangun secara tingkat dan tempat parkir yang terbatas. Ketiga, memiliki kapasitas listrik yang terbatas sehingga dalam penggunaannya harus hemat. Keempat, pemilik kos kurang ramah dan kurang inovatif. Adapun peluang dari usaha ini: 1. Lokasinya strategis. 2. Daya beli penyewaan tinggi. 3. Dapat memberikan kesempatan kerja pada pihak lain. 4. Kebutuhan gaya hidup masyarakat yang bergantung pada internet. 5. Banyaknya rumah kos yang tidak memiliki keamanan yang terjamin. Dan untuk ancaman dari mendirikan usaha ini adalah: 1. Lahan dan modalnya besar. 2. Persaingan sesama kos semakin meningkat. 3. Tempat kos yang sering disalahgunakan oleh penyewanya. 4. Risiko kerusakan pada fasilitas yang disediakan. 5. Persaingan antar usaha rumah kos yang menawarkan harga lebih murah. 6. Komplain warga sekitar kos karena merasa terganggu dengan keramaian. Berikutnya, analisis makro, antaranya: 1. Analisis dampak ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian, pendapatan masyarakat yang meningkat tentu akan mendorong daya beli mereka menjadi lebih tinggi. Dampak positif adanya usaha kos-kosan yaitu diharapkan bertambahnya jumlah penduduk dapat semakin menggiatkan roda ekonomi, yaitu dengan bertambahnya jumlah konsumen khususnya bagi pertokoan dan pasar tradisional. Kedua, analisis dampak sosial budaya. Dengan adanya usaha kos-kosan diharapkan penghuni kos dapat bersosialisasi, bergaul, serta membina hubungan yang baik dan sehat dengan masyarakat. Dengan demikian, para penghuni kos serta pemilik kos dapat memberikan kontribusi bagi kegiatan masyarakat, baik kegiatan di kampung atau di masjid setempat. Dengan demikian, kehadiran kos-kosan tidak hanya memberikan keuntungan pribadi bagi pemilik kos, tapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ketiga, analisis dampak politik atau kebijakan.
Pelaku bisnis harus menyesuaikan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Contohnya yaitu kebijakan mengenai tarif pajak yang dikenakan kepada pelaku bisnis. Pajak kos-kosan sudah diatur serta kebijakan mengenai tarif listrik yang dapat mempengaruhi keuntungan dari pelaku bisnis. Keempat, analisis dampak teknologi. Usaha kos-kosan menggunakan teknologi modern sehingga mempermudah masyarakat untuk mencari keberadaan kos-kosan tersebut. Teknologi yang kita gunakan adalah media sosial seperti Instagram, Facebook, iklan TV, dan endorse. Dengan adanya teknologi tersebut, masyarakat semakin penasaran dan mencari tahu keberadaan lokasi kos-kosan. Yang terakhir, analisis dampak lingkungan hidup. Membangun kos di satu sisi mampu mengubah wajah ekonomi seperti keluarga, namun di sisi lain membangun infrastruktur dan penataan kota akan semakin dipersulit akibat persoalan sampah padat maupun cair yang bersumber dari perumahan kos-kosan. Jarak maksimum antara area kos-kosan yang tidak lagi memperhatikan aturan kenyamanan dan sirkulasi udara yang sehat bagi keberlangsungan hidup penghuninya. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, maka perlu pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang keempat, analisis pasar dan pemasaran dari bidang usaha yang dipilih. Kemudian ada bauran pemasaran, yaitu satu, produk. Rumah kos merupakan jenis produk jasa. Dalam hal ini konsumen tidak membeli produk berupa barang melainkan jasa pelayanan. 2. Price. Ada dua, jangka panjang dan jangka pendek. Strategi harga jangka pendek rumah kos-kosan ini per bulannya 600, sedangkan untuk biaya jangka panjang meliputi renovasi dan pembelian furnitur. Yang ketiga, place. Rumah kos-kosan yang berlokasi strategis di Kota Jombang dekat dengan perkantoran, kawasan industri, dan kawasan pendidikan menjadikan rumah kos-kosan tersebut banyak diminati. Yang keempat, promosi melalui periklanan. Sales promosi, yaitu promosi melalui acara atau pameran yang digelar. Dan yang terakhir, personal selling, yaitu promosi melalui penjualan langsung. Yang kelima, people. SDM yang terlibat dalam usaha ini adalah pengelolaan kos, satpam, petugas bersih-bersih dan laundry, petugas sapa, dan orang yang memasarkan. Yang keenam, physical evidence. 1. Terdapat beberapa fasilitas TV, dapur, toilet, musola, wifi. Rumah kos-kosan ini didesain dengan menarik dan mengutamakan kenyamanan dan keamanan penghuni kos. 2. Fasilitas tambahannya yaitu tempat parkir dan tempat penjemuran baju dan juga jasa laundry. 7. Proses. Datang ke tempat kos-kosan. Setelah sampai pada tujuan, calon penyewa diajak pengelola kos untuk berkeliling melihat kamar. Selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran. 1. Segmentasi dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama, segmentasi geografis. Di daerah atau kota yang berdekatan dengan perkantoran, kawasan industri, dan kawasan pendidikan. 2. Segmentasi demografis. Kos-kosan ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, segmentasi psikografis untuk konsumen yang menyukai kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan keselamatan. Yang kedua, strategi pemasaran positioning. Target untuk pemasaran usaha kos-kosan yaitu laki-laki dan perempuan yang terdiri dari para mahasiswa, karyawan, pegawai, dan rumah tangga. Yang ketiga, strategi pemasaran targeting. Usaha kos-kosan mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan para konsumen.